Selamat siang, yang terhormat Ibu DRAFR Wahyu Heniwati MM, yang kami hormati Ibu Wulandari SPD SDFPD, yang kami hormati segenap tamu undangan, dan yang kami hormati pula rekan-rekan guru SD Negeri Gandul. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul siang hari ini tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa, selawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Perkenalkan, saya di sini dia sebagai pembawa acara pada siang hari ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9. Adapun susunan acara pada siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, designasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Marhaini Kusumawati. Yang keempat, sesi tanya jawab. Yang kelima, penguatan dan arahan oleh Ibu DRAFR Wahyu Heniwati MM. Yang keenam, doa, dan yang ketujuh, penutup. Demikianlah susunan acara pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diseminasi budaya positif dengan bacaan basmalah bersama-sama. Acara yang kedua yaitu sambutan. Kepada Ibu Wulandari SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Nasional Ibu Wahyu Heniwati MM selaku pengawas SD, yang saya hormati tamu undangan beserta dua guru SD Negeri 3 Wiru. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan kelas 3 yang indah ini dalam acara diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Selanjutnya, yang pertama, saya mewakili Ibu Marhaini mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh kepada diri Ibu dari SD Soso dan Ibu ini sekeroyo-royo sudah rawuh meluangkan waktu untuk memenuhi undangan Ibu Marhaini dalam untuk hajatnya sebagai guru CDB angkatan 9. Selanjutnya, untuk nanti kami semua berharap semoga nanti dalam acara sampai tuntasnya acara diseminasi budaya positif ini membawa harapan yang pertama bagi Ibu Marhaini bisa melaksanakan tugas yang ditugaskan dalam program CDB. Semoga nanti membuahkan hasil seperti apa yang menjadi harapan Ibu Marhaini.
kita semua akan selalu mendukung dan tentunya akan menjadi motivasi kita semua, terutama untuk SD Wirun 3 sudah saya dorong, ternyata alhamdulillah untuk calon yang angkatan 11 itu 3.000, dan mohon doanya semoga nanti disabul semua, amin. Selanjutnya harapannya untuk penyampaian nanti Ibu Heni memaparkan diseminasi budaya positif itu akan tentunya menambah ilmu kita, pengetahuan kita tentang apa itu budaya positif, dan nanti akan banyak sekali yang akan kita dapatkan, yang tujuan akhirnya adalah demi kemajuan pribadi kita masing-masing, itu khususnya menambah pengalaman ilmu kita, selanjutnya untuk meningkatkan sekolah kita juga untuk dunia pendidikan. Selanjutnya kegiatan pada siang hari ini bisa dijadikan untuk gambaran kita apabila nantinya teman-teman kita yang semoga nanti lolos itu sudah mempunyai gambaran, oh begini toh, nah itu jadi nanti sudah bisa melaksanakan dengan lancar, lebih baik lagi. Karena ini yang pertama, semoga nanti membuahkan hasil menjadi gerakan yang bagus ya, untuk memulai acara Ibu Heni. Selanjutnya mewakili Ibu Heni di sini, apabila dalam menyediakan segala sesuatunya ada kesalahan, kami atas nama Ibu Heni dan khususnya SD Negeri 3 Wirun mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan yang terakhir, semoga nanti dari awal sampai akhir acara pada siang hari ini diberi kelancaran, kemudahan, dan hasil yang diharapkan. Dan apabila dari awal sampai akhir ucapan kami ada salah tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDSPMPD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak. Kepada Ibu Marhaini, SPDSP waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pembawa acara saya ucapkan terima kasih telah diberikan waktu untuk berbicara di sini. Kepada yang terhormat Ibu DRA Heni MM selaku pengawas TK SD SMP Organisasi Sidoarjo, yang kami hormati Ibu Wulandari selaku kepala sekolah SD Negeri 3 Wirun, dan teman-teman semua baik dari SD Negeri Sidoarjo maupun dari SD Negeri 3 Wirun. Izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SD Negeri 3 Wirun sebagai salah satu pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo. Selamat datang ibu-ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah.
sekolah yang kita cintai ini. Ibu-ibu guru hebat, sebelum saya melanjutkan pemaparan ini, marilah kita bertepuk fokus dulu supaya ke depan kita bisa fokus mengikuti materi. Saya akan berikan contoh dulu, nanti teman-teman juga ibu bisa menirukan. Baik. Nanti digunakan, nanti saya akan memberi contoh terlebih dahulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Terima kasih. Semoga kita bisa fokus dalam mengikuti pemaparan materi ini. Baik, teman-teman guru yang hebat, juga ibu pengawas dan ibu kepala sekolah, di sini saya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Nah, adapun dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, ada konsep kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi diri manusia. Yang keempat, kebutuhan manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan keras. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Kita akan kupas satu persatu hal ini. Slide berikutnya. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mungkin adik-adik sudah bisa menyanyikan profil pelajar Pancasila? Sudah ya, bisa diterapkan di kelas-kelas atau mau praktek di sini? Ya, cukup. Selanjutnya, tentang disiplin positif. Apa sebenarnya arti dari kata disiplin? Slide selanjutnya. Arti kata disiplin dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah menaati atau mematuhi tata tertib. Sedangkan menurut Diane Rosen, disiplin berarti mempelajari bagaimana caranya mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mampu mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Filosofi disiplin Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin bersifat disiplin yang kuat atau self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan kita. Jadi intinya kita itu disiplin itu dari dalam diri kita. Namun jika seandainya itu tidak bisa, harus ada penguasaan lain yang bisa mendisiplinkan kita. Sebagai seorang pendidik, tujuan utama kita adalah menciptakan murid yang merdeka. Syarat utama sehingga mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Disiplin positif merupakan
salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman dan hukuman, atau tanpa intimidasi dari orang lain. Itu pengertian dari disiplin positif. Jadi bersumber dari dalam diri anak tersebut, tidak ada faktor eksternal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pada prinsipnya, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Apabila salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau bahkan semuanya dari kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka itu dapat menjadi pemicu manusia tersebut melakukan pelanggaran. Slide berikutnya. Manusia. Diane Dawson dalam bukunya Restructuring School Discipline mengungkapkan bahwa motivasi merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya, tujuan yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi, disiplin dilakukan karena tidak ingin dihukum atau karena ingin nyaman saja. Alasan yang kedua atau motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau disiplin karena diiming-imingi, karena mau diberi hadiah, atau karena akan diberi penghargaan dari orang lain. Sedangkan alasan yang ketiga atau motivasi yang ketiga itu untuk menjadi orang yang bertanggung jawab dan menghargai diri sendiri. Ini alasan yang ketiga ini yang merupakan alasan dari dalam diri manusia tersebut. Jadi tidak ada faktor eksternal, dan disinilah nanti akan terwujud disiplin positif itu. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita sering menerapkan disiplin kepada anak didik kita, kepada peserta didik kita. Mungkin ada yang berupa hukuman, ada juga yang berupa penghargaan. Kita kupas satu persatu. Kalau kita menerapkan disiplin dengan hukuman, akibatnya apa yang dirasakan oleh peserta didik? Menyakitkan, tidak nyaman, membuat murid takut, membuat murid menyembunyikan kesalahan, tidak mengakui kesalahannya karena takut dihukum, atau murid menjadi rendah diri. Sedangkan jika kita menerapkan disiplin dengan penghargaan, itu akan menyebabkan tidak efektif, akan merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghakimi sistem ranking, dan juga merampas hak menghargai diri sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau tadi konsep disiplin dengan identitas gagal, sekarang konsep disiplin dengan identitas sukses. Penerapan disiplin dengan konsekuensi dan restitusi. Disiplin dengan konsekuensi itu imbasnya atau dampaknya merupakan penguatan, namun hanya jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon. Murid mematuhi peraturan dan tidak ada waktu untuk introspeksi jika kita menerapkan disiplin dengan konsekuensi. Nanti akan ada contoh-contohnya. Berikutnya, penerapan disiplin dengan restitusi.
dengan perbuatannya. Fokus pada solusi untuk memecahkan masalah. Murid akan bisa menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Ada teori kontrolnya, murid secara sadar memperbaiki kesalahan. Secara sadar berarti bersedia memperbaiki kesalahan bukan karena faktor eksternal, tapi karena memang betul-betul menyadari kesalahannya dari dalam dirinya. Apa itu pendekatan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diungkapkan oleh Diane Gorson tahun 2004. Introspeksi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Saya akan coba jelaskan sedikit satu persatu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Di sini, murid yang membuat kesalahan itu ketika diberi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, bukan, namun diajak dengan kesalahan tersebut. Itu guru mengajak kesalahan tersebut dijadikan pembelajaran, untuk dijadikan pembelajaran sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk kedepannya. Dan restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Jadi di sini guru menawarkan solusi, tidak memaksa kamu harus melakukan ini karena kamu sudah berbuat salah, tidak. Tapi di sini nanti guru menawarkan kepada murid apakah bersedia memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, menuntut introspeksi. Dengan caranya nanti guru akan menuntut murid yang berbuat salah untuk melakukan introspeksi, sehingga kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi pada diri murid tersebut akan dapat diungkapkan. Tadi di depan saya sudah mengungkapkan bahwa apabila salah satu atau salah dua atau salah tiga dari kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi, akan memicu terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Jadi mungkin murid itu berbuat sesuatu atau melakukan suatu pelanggaran karena ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kita bisa menggali kebutuhan dasar yang mana sebenarnya yang dibutuhkan oleh murid tersebut dengan restitusi. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang dipentingkan di sini adalah karakter, pembentukan karakter murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, bukan pada tindakan hukuman yang dilakukan oleh guru. Kemudian restitusi fokus pada solusi, bukan fokus pada masalahnya. Restitusi bisa mengembalikan siswa yang biasanya kalau anak-anak yang berbuat salah atau murid yang sering berbuat salah itu akan dikucilkan atau sudah memiliki label tersendiri di antara teman-temannya. Mungkin ada teman-temannya yang tidak suka, saya tidak suka bermain dengan dia karena dia nakal atau karena dia sering berbuat onar. Nah, dengan restitusi ini diharapkan bisa mengembalikan siswa tersebut ke dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat tentunya. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru itu mempunyai 5 posisi kontrol dalam melakukan restitusi. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer.
penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh Diane Browser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi pembetul. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin dan terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali yang menjadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling 18 kan Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi pembetul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyuruh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa menggunakan kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang.
Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malamnya ibu kamu. Kamu bukannya akalnya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap berkencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam diskusi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenggah gurau untuk membuat suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Andalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa taruh alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol
kontrol yang disarankan untuk membimbing murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan perlu dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, demikianlah 5 video, 5 posisi kontrol. Semoga dengan video tadi kita sebagai pendidik bisa lebih baik dalam menangani setiap murid yang menghadapi masalah. Baik teman-teman guru yang hebat, juga Ibu Heni dan Ibu Wulandari, kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas saja. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira kenapa? Ya, biar aman, biar selamat. Oke. Mengapa kita punya peraturan memakai masker dan cuci tangan setiap saat? Kita mempunyai peraturan pakai masker dan harus cuci tangan setiap saat. Mengapa? Untuk menjaga kesehatan kita, ya, untuk menjaga kesehatan kita. Nah, jawaban-jawaban tadi, kembali ke slide yang tadi, ya. Jawaban-jawaban tadi itu kita olah untuk menjadi sebuah keyakinan, bukan sebuah peraturan. Ketika peraturan itu dijalankan dengan motivasi dari dalam diri, itu akan menjadi sebuah keyakinan, bukan lagi hanya sekedar peraturan. Contohnya itu tadi, penggunaan helm. Kita pakai helm bukan saja hanya untuk mematuhi peraturan. Kalau berkendara pakai helm, kalau tidak nanti ditilang. Bukan. Namun kita memakai helm itu lebih pada keyakinan kita. Kalau kita pakai helm itu akan aman, akan selamat jika terjadi sesuatu. Jadi bukan lagi hanya sekedar untuk mematuhi peraturan. Nah, itu motivasi itu sudah muncul dari dalam diri. Sama juga dengan ketika kita harus pakai masker dan cuci tangan. Waktu pandemi COVID kemarin ada peraturan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu peraturan. Namun sekarang sudah menjadi keyakinan. Ketika pandemi itu sudah berlalu, kita sudah terbiasa pakai masker, selalu cuci tangan, karena sudah muncul kesadaran dari dalam diri kita bahwa memakai masker dan cuci tangan itu penting untuk menjaga kesehatan kita sendiri. Jadi bukan hanya sekedar untuk mematuhi peraturan. Nah, di sini peraturan kelas, namun kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Ya.
untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas dibuat oleh semua warga kelas. Jadi semua warga kelas terlibat dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh semua murid. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Nah, teman-teman guru yang hebat, keyakinan kelas ini tidak serta-merta jadi kita sebagai guru langsung menentukan keyakinan kelas apa di kelas kita ini. Buang sampah pada tempatnya, Bu. Datang tepat waktu, Bu. Mendengarkan penjelasan guru, Bu. Jadi tidak serta-merta langsung memperoleh itu guru yang menentukan tidak. Namun semua siswa diajak untuk terlibat dalam membuat keyakinan kelas ini. Dan saya sekarang sudah mulai terbiasa setiap pagi membuat keyakinan kelas supaya murid itu tertata sepanjang hari. Karena di pagi hari sebelum belajar dia sudah membuat keyakinan kelas. Jadi sudah ingat, oh ya tadi saya sudah membuat peraturan sendiri, saya sudah membuat keyakinan sendiri yang tidak boleh saya langgar. Dan itu contohnya di belakang itu ada kertas kecil-kecil itu. Kalau setiap pagi itu anak-anak tulis, kamu mau membuat peraturan apa untuk hari ini, kamu mau buat keyakinan apa untuk hari ini, yang tentunya harus dipatuhi bersama. Tentu saja dengan konsekuensinya. Setiap hari ya? Setiap hari. Beda berarti setiap hari? Dia bisa beda-beda. Tapi kebanyakan ya lebih seringnya itu tetap sama. Kalau anak-anak yang membuat itu tetap sama. Tapi ada juga yang sudah paten. Yang tak tempel di dinding itu. Di situ saya tulis kesepakatan dan keyakinan sama. Nah, untuk pembuatan keyakinan kelas ini ternyata prosesnya juga panjang. Nah, lain kali saya mungkin akan sosialisasikan tentang bagaimana proses untuk membuat keyakinan kelas ini. Jadi tidak serta-merta ada tulisan-tulisan yang tertempel di tembok itu tidak. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Materi berikutnya adalah segitiga restitusi. Masih ada kaitannya dengan restitusi yang tadi. Segitiga restitusi di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, kita semua pasti melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi di sini kita berusaha memahami, kita sebagai guru berusaha memahami alasan dari siswa yang melanggar peraturan. Apa alasannya? Kita berusaha memahami. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kita sebagai guru mencoba menggali alasan. Sebenarnya apa toh alasan dibalik perlakuan yang timbul atau dibalik perlakuannya yang melanggar tata tertib itu tadi. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menanyakan keyakinan ini nanti guru diharapkan bisa memunculkan motivasi internal dari dalam diri siswa. Monggo teman-teman guru yang hebat, kami persilahkan untuk sambil menikmati hidangan tunjukan sangat untuk monggo Ibu. Mohon maaf sambil saya lanjutkan ya, dengan tidak mengurangi rasa hormatnya. Nah, kali ini kita akan simak kembali video tentang segitiga restitusi. Kalau tadi video tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru, sekarang video tentang segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Monggo sambil
Guru Hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, sudah lama ya, kenapa hari ini? Betul Pak, modalnya. Masa aku bisa kayak tukang fitnah Pak? Ya aku marah Pak. Aku udah bisa kayak Eka di depan Pak. Modalnya. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya memakai Eka lah Pak. Modalnya. Saya bisa buka dia dengan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya ya, saya biasa aja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya jadi tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu sudah tidak lebih gagal lagi. Hanya minta-minta. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya meminta saja. Sudah bunuh padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang minta TK di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya malah menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menyukai sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dengan mandiri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Guru dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu.
prinsip pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Prinsip pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu akan menjadi orang yang baik untuk diri sendiri? Pada titik kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Diri yang telah memahami ilmu kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respons menuju aktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakui kebutuhan diri ini dapat memperbaiki hubungan dengan diri tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau menunjukkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lebih dari ini. 2. Kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengalihkan keyakinannya dengan tindakan yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang tinggi. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengalihkan keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kami ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha kebaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan diri dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi,
Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan Doni menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan diri agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Guru Bapak Guru hebat. Demikianlah paparan dari saya dengan akhir kesimpulan bahwa dalam penerapan disiplin positif, seorang guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Guru harus mampu merefleksi posisi kontrolnya sehingga dapat memperbaiki proses pembelajarannya dan akhirnya dapat terwujud profil pelajar Pancasila. Seluruh materi dari diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini sudah berakhir. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu Sumawati
BSD yang telah memaparkan materi diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin dari Ibu Guru hebat ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita pada hari ini? Terima kasih. Saya tadi berpikir ya tentang banyaknya kontrol. Itu yang paling jos adalah manajer. Padahal itu sesungguhnya akan saya tanyakan loh, mana Bu ini yang paling baik kita lakukan. Memang sesungguhnya tidak ada yang terbaik ya, semuanya baik, tinggal apa masalahnya. Nah itu sesungguhnya yang akan saya tanyakan. Dan karena sudah saya bisa jawab sendiri dengan mengikuti paparan tadi, maka yang muncul adalah keyakinan-keyakinan Bu ini. Sehingga pertanyaan saya sudah saya jawab sendiri, tapi itu muncul sebagai pertanyaan yang sesungguhnya akan saya tanyakan. Untuk itu tetap saya tanyakan di sini. Kemudian untuk yang lain hanya berupa penguatan. Nah mungkin penguatan ini keyakinan dan penguatan akan saya sampaikan pada sisi yang berbeda, bukan sisi tanya jawab. Ya. Oke, dari teman-teman yang lain dulu sebelum nanti dijawab sama Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hanya ingin menanyakan tentang tadi yang penghargaan untuk anak. Jadi sebenarnya itu penghargaan itu ternyata tidak bagus ya untuk anak, tetapi nyatanya kita sebagai guru itu setiap ada kegiatan biar anak termotivasi itu kan kita selalu memberikan penghargaan, walaupun penghargaannya itu tidak berupa benda, misalnya hanya pujian saja. Nah, sama seperti ketika kita kenaikan kelas itu saat penerimaan rapor, di dalam rapor itu kan sudah tidak ada perankingan. Nah, pada saat orang tua menerima rapor selalu menanyakan, Bu, anak saya ranking berapa? Karena orang tua itu masih beranggapan bahwa jika anaknya mendapat ranking itu berarti anaknya itu berhasil. Nah, bagaimana caranya memberikan kepada wali kepada wali murid bahwa ternyata penghargaan itu juga tidak baik untuk anak. Terima kasih. Termasuk juga ketika penerimaan rapor. Kalau dulu itu di dalam rapor pasti tercantum ranking. Nah, yang itu akan membuat bangga anak maupun orang tua. Namun demikian, sebenarnya setelah saya belajar tentang segitiga restitusi, tentang posisi kontrol, tentang penanaman budaya positif ini, saya sekarang menjadi paham bahwa sebenarnya penghargaan itu justru mematikan anak, mematikan karakter anak. Mengapa? Karena dengan diberi penghargaan, itu nanti anak didik kita itu akan ketergantungan, mau berbuat sesuatu karena diiming-imingi oleh penghargaan, diiming-imingi oleh hadiah. Di sisi lain, itu juga akan membuat anak yang lain itu minder. Coba sekarang kita bayangkan misalnya saat kenaikan kelas, anak yang mendapat peringkat 1, 2, 3 disuruh maju mendapat hadiah, sementara anak yang lain tidak. Kita tidak tahu isi hati mereka. Mungkin saja ada yang terus menjadi aku kok bodoh banget, saya tidak bisa berprestasi seperti dia, kenapa saya dilahirkan bodoh. Nah, nanti akhirnya hal-hal negatif yang akan tertanam dalam jiwa si anak tersebut. Selain itu, bagi anak yang berprestasi pun ada dampak negatifnya. Itu hanya akan bertahan dalam jangka pendek jika penghargaan itu kita berikan. Dan sekali lagi itu juga akan menyebabkan ketergantungan. Jadi motivasi untuk
motivasi anak untuk belajar itu cuma karena diiming-imingi. Ketika mungkin di jenjang yang lebih tinggi sudah tidak ada iming-iming dari guru. Kalau SD kan kedekatannya masih besar ya, kedekatan dengan anaknya. Namun mungkin ketika SMA atau bahkan kuliah, ketika tidak ada iming-iming hadiah atau penghargaan, apakah mereka akan belajar? Itu perlu dipertanyakan. Jika kita selalu memakai penghargaan untuk memotivasi anak. Nah, pada saat penerimaan rapor memang sering, saya sendiri juga sering ditanya tentang ranking, namun saya jawab, mohon maaf Bapak, sekolah kami tidak membuat ranking. Jadi menurut saya tidak perlu dijawab, cukup dijawab seperti itu. Kalau bertanya lebih lanjut, itu nanti kita ajak berbicara tersendiri. Nah, ini juga menjadi bagian dalam rencana saya, dalam benak saya. Itu juga untuk memberikan sosialisasi tentang ini ke depan dengan wali murid. Sekarang dengan guru sudah, jika teman-teman guru sudah bisa melaksanakan ini dengan menyeluruh di sekolah ini, saya akan lanjut ke tahap yang lebih luas lagi, yaitu dengan wali murid. Supaya apa? Supaya ada sinergi antara guru dan wali murid. Cara penanaman budaya positifnya itu bisa sama, sehingga pembentukan karakter yang lebih baik nantinya diharapkan bisa terbentuk dengan baik. Karena selain didukung oleh guru-guru di sekolah, wali murid di rumah juga melakukan hal yang sama. Itu nanti akan jauh lebih efektif. Itu sudah ada dalam anak-anak saya. Semoga dalam waktu dekat saya bisa melaksanakan hal itu untuk mensosialisasikan ini ke wali murid. Demikian Bu Dari, mungkin ada pertanyaan yang lain. Menjawab betul itu saya sekarang tidak tepuk tangan untuk si A, itu tidak. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu akan jauh lebih baik. Tidak menyakiti siapapun yang ada di kelas itu. Tepuk tangan untuk kita semua. Makasih. Mungkin ada yang lain bisa. Berarti dari kesepakatan ya kalau pas kenaikan kelas itu kita tidak perlu memberikan hadiah dan tidak perlu memberikan pujian, begitu. Baik. Menurut ilmu yang saya dapatkan di sini, bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik dan tidak bisa disamakan. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Ada anak yang mungkin lemah di matematika, namun ternyata mungkin unggul di bidang yang lain. Maka pada kurikulum Merdeka saat ini itu mengapa ada pembelajaran dengan berdiferensiasi? Ya, dengan berdiferensiasi itu artinya kan kita dengan memperhatikan pembelajaran, dengan memperhatikan karakteristik masing-masing anak. Oh, si anak mungkin cara belajarnya dengan visual, dengan melihat ini misalnya. Yang satu dengan kinestetik atau dengan mencoba langsung, yang satu hanya dengan cukup mendengar. Kita bisa mengemas pembelajaran itu dalam satu waktu dengan menggunakan proyektor, anak bisa melihat dengan praktek langsung. Nah, itu contoh penanaman, contoh pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena itu sekali lagi anak diciptakan unik, tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Maka kita tidak bisa menghakimi. Kamu nilai matematikanya harus segini. Kamu kok nilai matematikanya tidak baik, tidak bisa mencapai KKM. Itu menurut saya memang untuk saat ini kurang tepat. Jadi biar saja menjadi kewajiban kita untuk menggali, justru untuk menggali si anak itu kelebihannya apa. Atau sebenarnya saya saja di kelas 3 ini sudah menemukan satu anak. Ketika saya mengajar, kita sudah berbagai macam metode, anak itu gambar terus video. Anak itu gambar terus. Dan saya perhatikan memang gambarnya itu
cukup bagus. Lah mungkin memang dia teman-teman pilihan bebas mungkin masih ada pertanyaan. Mungkin kita masih dalam satu acara yang sangat bagus ini. Terima kasih masukannya kepada Ibu Wulandari, akan saya catat sebagai tambahan dalam materi yang saya sampaikan. Jika sudah tidak ada yang akan bertanya, maka waktu saya kembalikan kepada pengelola acara. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk sesi tanya jawabnya, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan pada siang hari ini. Acara selanjutnya yaitu penguatan dan arahan oleh Ibu DRARR Wahyu Heniwati MM. Waktu dan tempat kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ibu yang saya hormati, puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah berkenan mempertemukan kita di ruang meeting untuk melaksanakan melaksanakan untuk mendapatkan diseminasi aksi baik dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Marheni Kusumawati. Kepada kepala sekolah dan segenap para guru dan dua tamu dari SD Sukoharjo, pokoknya enggak yo menyenangkan untuk sesuatu yo. Untuk dapat ya. Nah, kita akan bahas itu nanti. Saya ingin melengkapi kegiatan ini dengan beberapa hal yang sudah saya siapkan dari rumah. Para ibu, hanya Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk seperti ini. Untuk itu hanya kata Alhamdulillahirobbilalamin yang paling pantas saya sampaikan ke hadirat Allah. Ibu, untuk upaya transformasi pendidikan sudah kita lakukan dan kita sudah pada sesi yang kelima, yaitu Merdeka Belajar. Dalam kegiatan yang lain ada implementasi, ada KKG, ada IHT, ada kegiatan yang lain. Nah, satu di antaranya kita mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak. Di tempat lain ada simposium, ada seminar, dan lain-lain. Dan yang tidak kalah pentingnya, Ibu mendapatkan dari media sosial berupa Zoom dan seterusnya. Diakui apa tidak itu? Tidak. Ya. Nah, guru adalah pendorong untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap untuk anak-anak. Nah, yang paling pokok dalam kesempatan yang seperti ini, kita berbuat sebagai peneladan. Kalau begitu, siapa kita? Ya, kita adalah seorang guru. Kalau kita sudah seorang guru yang notabene penggerak, rasa dadak dikongkon kepala sekolah lain, rasa dadak dikongkon pengawasi, dan rasa ngarep penghargaan. Karena kita bergerak untuk diri kita sendiri yang sedang berlabel guru. Saya teruskan sudah bukan guru lagi, rasa sinau keguruan. Nah, sekarang kita masih menyandang pendidikan guru, mari belajar tentang keguruan. Nah, burung jalak bukan burung biasa, tapi kalau burung merak harganya tinggi. Guru penggerak adalah guru yang bukan biasa karena sanggup untuk bertransformasi. Loh, kalau dari ada sertifikat, bukan itu yang dimaksud dalam hal ini. Adalah guru yang mampu untuk berbuat sesuatu yang lebih. Itu yang dinamakan guru penggerak. Kait sisuk secara formal. Nih, kita adalah guru penggerak yang versi penggerak dalam tanda kutip umum. Untuk itu jangan berpikiran mendapatkan sertifikat ya. Jangan hanya itu. Kita bergerak tidak hanya akan mendapatkan kayak bonus. Bonus gitu ya. Kemudian ketika kita sudah berprinsip bahwa kita sanggup untuk berkolaborasi dengan orang lain, sanggup untuk bertransformasi, kita berpikiran di awal baik. Kalau sudah di awal baik, kita menjaga idealisme kita.
Kalau sudah menjaga idealisme, kita berpikir jangan sampai lelah. Caranya itu tadi, kita mencari, tidak ada guru di sini, ada guru di tempat lain. Nah, contoh saja Mbak Leni dengan Mbak Laras sekarang ini, di samping kita harus memenuhi kolom, kok tidak bisa menaik rawon untuk itu tidak ini, pasti ada ya. Ibu dan Bapak, agar motivasi kita tidak turun, saya ingin menyampaikan sesuatu lagi, yaitu dalam pantun bahwa segelas kopi harus disajikan diseruput bersama kue. Kita pastikan bisa bekerja dengan guru lain. Dan untuk itu kita harus mampu untuk bertransformasi. Sekarang muncul pertanyaan, apakah ibu-ibu di sini sekarang dalam keadaan senang? Senang. Tenangnya bukan. Ya, kalau ibu-ibu merasa senang, saya dampingi dan saya juga merasa senang. Apakah ini yang sekolah tidak masalah, yang kelas sekolah lain, apakah tidak terinspirasi dengan kegiatan seperti ini Bu Leni dan Bu Laras? Terinspirasi ya. Kita jangan berpikir tentang waktu mengumpulnya dan seterusnya, tapi kita berpikir tentang ilmunya. Nah, mungkin Bu Leni pun besok juga akan melaksanakan hal yang sama, tapi sudah berbeda. Nah, sekarang Bu Mary ini boleh saya bandingkan ya, yang seperti ini tidak sama dengan pengalaman-pengalaman yang lalu. Untuk itu kalau saya hari ini diundang untuk tidak berangkat, alam bodohnya saya, karena di sini saya menemukan hal-hal yang baru. Kemudian, jika kita sudah berpikir bahwa diundang belajar itu merupakan satu kegiatan baik, nah tolong lanjutkan dengan kegiatan seperti ini adalah ibadah. Bukannya diundang itu harus datang ya, kalau tidak ada masalah. Nah, ini ibadah. Nah sekarang ketika kita tadi mengatakan adanya merdeka, dalam benak saya merdeka itu sama dengan positif atau disiplin. Jadi itu keyakinan saya yang muncul hari ini. Nah, ketika kita beribadah dalam kesempatan ini adalah mengisi kegiatan, mengisi kemerdekaan, isilah dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Apa yang seperti ini tidak baik, baik. Ibu dan Bapak, kalau Bapak tidak ada nih terus. Nah, guru penggerak merupakan guru penggerak ekosistem. Yang paling kecil adalah ekosistem di kelas kita, meluas pada sekolah dan meluasnya lagi pada ekosistem yang lebih di atasnya. Nah kebetulan untuk CPB ini ekosistemnya ekosistem nasional. Nah untuk itu nuansa sekolah nanti akan memperkaya Bu Marleni dan teman-teman dikala untuk memperjuangkan mengisi kemerdekaan dalam hal baik versi calon guru penggerak. Nah, berikut hari ini adanya praktek baik di sekolah gue ini yang sudah dilakukan, tadi sudah kita nikmati ketika gue ini memberikan semacam bagaimana resolusi anak yang terlambat itu. Nah, kegiatan itu Jundo itu sesuai dengan apa yang sedang kita dengarkan, bahwa ada kebinekaan, ada praktik baik, ada keamanan, ada kebinekaan dan budaya, kemudian ada pengetahuan keterampilan, dan yang paling pokok dalam hal ini adalah perubahan sikap atau karakter. Sejak kecil, bahkan kita belum lahir dulu, yang namanya pengetahuan keterampilan nilai dan sikap sudah menjadi tujuan pendidikan. Sekarang diperbanyak dalam kegiatan karakter yang lain. Contoh pada kegiatan B5 di Ibu dan Bapak, terkhusus pada tes perspektif pada tahun 2009, Verdi mengatakan bahwa perspektif adalah
satu upaya untuk peningkatan kompetensi guru yang dapat memberikan sebuah pengakuan keberhasilan yang berupa praktik mengajar pada guru yang bisa dimanfaatkan oleh guru lain. Jadi ketika Bu Marheni baru mengumpulkan orang sekian, besok lagi kumpul lebih banyak lagi baleni, karena semakin banyak orang yang bisa kita beri dan yang bertransformasi dengan kita. Nah, itu saya menjadi bagian dalam kesempatan ini. Berikutnya saya katakan bahwa saya di sini mendapatkan ilmu, karena saya tidak mendapatkan hal yang seperti ini dalam waktu-waktu yang lalu. Itu kepada Bu Marheni terima kasih, dan mungkin kepala sekolah yang mendukung Bu Marheni untuk mengundang saya. Terima kasih. Yang ketiga, keyakinan-keyakinan yang saya dapatkan banyak, yang saat ini saya dibelajarkan untuk saya harus lebih menjadi manajer, bukan sebagai penghakim, juga bukan sebagai pengolok-olok, apalagi pembuli. Tidak. Dan berikutnya, kalau mendapatkan ilmu kok saya tidak datang, saya bodoh. Ibu, beberapa atau berpuluh-puluh tahun yang lalu saya menjadi guru muda, sesungguhnya saya sudah melakukan hal yang hampir sama dengan Bu Eni. Akan tetapi saya belum punya HP waktu itu, sehingga tidak saya abadikan. Nah, Bu Eni bisa mengabadikan lewat YouTube, lewat IG dan seterusnya. Nah, ini satu keseruan tersendiri yang panjenengan hidup di zaman sekarang. Hidup di zaman dulu belum ada. Nah, sekarang sisa-sisa tenaga saya akan saya abdikan untuk mendampingi panjenengan di dalam komisi kemerdekaan. Cocok ora kalau keyakinanku Mbak Leni? Kita sudah sepakat, cocokkan. Kemudian, jika semua guru di sekolah kita akan seperti yang dicontohkan tadi, sepertinya sudah tidak ada masalah di sekolah kita. Dan yang terakhir, saya bisa introspeksi Bu Eni. Kemarin sebelum ini Bu Eni juga sudah diskusi dengan saya bahwa ternyata saya selama ini salah memperlakukan cucu saya, jujur. Karena saya sering memberikan hadiah yang maksudnya biar dia mau, ternyata itu salah ya. Nah, hal ini orang tua ini tetap bisa introspeksi lah. Sisa hidupku akan saya gunakan untuk lebih berhati-hati terhadap hal yang akan terjadi. Kan kita belum tahu, baru kali ini kita tahu seperti itu. Nah, banyak yang ya saya rasakan tersinggung. Tidak apa-apa tersinggung di sini karena di sini adalah bengkel. Kebetulan bengkelnya calon guru gerak, tidak masalah. Nah, kebetulan saya diundang sehingga bisa tahu dan bisa memperkuat ibu untuk mendapatkan ilmu yang lebih. Jika seperti ini lagi, ada penolakan? Tidak ya? Nah, untuk itu terima kasih. Saya menjadi bagian dari ibu bapak. Akan tetapi saya minta satu, tuliskan. Nanti ada atas satuan tuliskan apa yang ibu dapatkan hari ini. Itu ada dua masalah. Masalah yang pertama masalah berkumpulnya kita secara fisik, dan yang kedua adalah secara mental ibu mendapatkan apa. Tolong dicatat itu untuk saya. Karena dari kantor saya pergi di sini kan punya tujuan mau kunjung tiga ya. Nah, itu salah satu oleh-oleh yang saya dapatkan. Itu terima kasih. Sekapur sirih tapi bisa memerahkan bibir. Terima kasih. Dan di Papua ada burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini mari kita semua mengajukan keberatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua hajat kita, semua keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Halaman penerapan budaya positif dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah acara pada siang hari ini. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian dan dalam pembawaan acara pada siang hari ini terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berasa berterima kasih kepada Bu Heni karena sudah memberikan restitusi. Saya menjadi tidak takut dan bisa menyadari kesalahan saya. Saya berjanji akan memperbaiki kesalahan saya dengan menyetel alarm dan meminta tolong ibu dan kakak untuk membangunkan saya.